dan bagian teori patologi ini mengatakan bahwa dianggap sebagai hasil, ya, fakta kebangkitan Tuhan itu dianggap sebagai hasil imajinatif atau imajinasi dari kolektif jemaat semangat. Berarti berdasarkan teori ini seolah-olah kebangkitan Tuhan itu hanya sebuah ilustrasi belaka, hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah bayangan saja. Itu tidak nyata. Tetapi berdasarkan fakta teologis historis, ini nyata. Story karena bias dan metode sejarahnya saintik sekuler. Tetapi pada fakta teologisnya, kebangkitan Kristus itu merupakan jaminan penerimaan karya keselamatan yang merestorasi jiwa manusia sepenuhnya. Atau karya jaminan fakta kebangkitan Kristus itu adalah jaminan penerimaan karya keselamatan yang merubah jiwa manusia sepenuhnya. Yang tidak abadi menjadi abadi. Itu nanti ketika masuk pada masa kekekalan. Manusia punya akhir, tapi Tuhan tidak punya akhir. Kemudian kesimpulannya adalah kenaikan atau ascension ini mengakhiri masa perendahan diri, memulai intervensi surgawi secara berkelanjutan sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ibrani pasal yang keempat. Bapak Ibu, seharusnya kita orang Kristen ini perayaannya lebih mewahnya pada waktu mana? Lebih mewah Natal atau sebenarnya lebih mewah Paskah atau Natal? Paskah. Paskah nih. Sebenarnya harusnya perayaan besar-besaran orang Kristen itu Paskah. Makanya coba Bapak Ibu kalau sesekali Bapak Ibu ikut Paskah Katolik. Wow, luar biasa itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Jumat Agung kemudian Paskah itu penandaan kemenangan terbesarnya iman Kristen. Kalau Natal itu kan sekedar memperingati hari kelahiran. Tapi justru kita terbalik ya. Natal yang paling mewah. Sibuk orang cari baju, sibuk orang begini. Oh, heboh itu. Bahkan mungkin Natal Desember dia cari baju dari September. Ya kan? Gereja sudah mulai rapat panitia, bentuk panitia untuk ini, untuk apa? Pilih nanti untuk PPW-nya, untuk dress code-nya, untuk makannya sih. Yang ulang tahun siapa? Yang heboh dan dapat hadiah siapa? Yang ulang tahun Yesus, tapi yang dapat hadiah bukan Tuhan yang dapat hadiah, kita yang nerima hadiah. Cemana lah itu. Makanya harusnya perayaan terbesar yang dilakukan oleh iman Kristen itu Paskah. Nah, kalau saya ketika di apa Bapak Ibu di kampung di tempat saya di Kupang itu kalau sudah masuk bulan Paskah itu selalu turunan Abraham dan Daud. Di dalam perjanjian lama prognosisnya ada tertulis dalam Kejadian 12 ayat 22 atau 2 Samuel 7 ayat 12. Realisasinya Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kelahiran anak darah di Betlehem dan Betlehem. Yesaya. Perjanjian lama ini dibahas di dalam Yesaya. Kemudian penggenapannya Matius 1 ayat 23 dan Matius 1 2 ayat 6. Secara historis dia siapa? Dia nabi, imam, dan raja.
Prognosis di Perjanjian Lama ada dalam kitab Ulangan, Mazmur, dan kitab Bilangan. Realisasinya di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 3 ayat 22, kemudian Ibrani 5 ayat 6, Matius 21 ayat 5. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri. Ya. Detail klinis tentang kematian, tangan yang dipaku, tulang yang tidak patah. Mazmur pasal 22 ayat 16-17, kemudian Yohanes 20 ayat 25, Yohanes 19 33 dan 36. Berdasarkan topik secara sejarah, ada namanya kebangkitan praktisi psikologi Kristen. Bagaimana mahasiswa psikologi memahami atau mengintegrasikan arsitektur ilahi untuk menjaga integritas jiwa pasien dan dirinya sendiri. Yang pertama, sistem kognitif. Sistem kognitif ini sumbernya pada firman Allah. Alkitab itu merupakan sebagai manual kalibrasi kebenaran yang mendidik dan melengkapi orang percaya untuk melawan distorsi realitas. Ini bisa dilihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kemudian yang kedua, sistem advokasi atau pengantaraan Kristus. Dikatakan Kristus yang bangkit terus-menerus menjadi pembela, pengacara, advokat yang efektif saat manusia jatuh kembali ke dalam pola patologis. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kemudian bagian yang ketiga disebut sebagai sistem resiliensi internal, peran Roh Kudus. Nah, di mana kehadiran ilahi secara konstan di dalam jiwa untuk memberi kuasa, mengurapi dan memateraikan identitas daripada manusia itu sendiri. PPT yang pertama, kedua, Bapak Ibu, semuanya saya bahas secara garis besar. Nah, tujuannya juga ada di dalamnya, tapi saya cuma mau menyampaikan, kita lihat dari bagian diktatnya ini, dikatakan di bagian pendahuluan bilang begini, sebagai orang Kristen, kita sangat perlu untuk memahami tentang Allah. Nah, dan hal itu dapat dimengerti atau kita pahami apabila kita belajar tentang Allah itu sendiri melalui ilmu teologi. Walaupun saya mau bilang Bapak Ibu bahwa untuk memahami, untuk mengenal Tuhan tidak hanya sampai pada batas belajar teologi Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak bagian di mana kita untuk memahami Kristus, untuk memahami Tuhan itu ada banyak cara. Tentu cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui khotbah mungkin, melalui membaca merenungkan firman Tuhan, kemudian kita diperlengkapi lewat pembelajaran seperti itu. Dikatakan bahwa manusia cenderung memiliki sifat yang tidak pernah puas akan sesuatu, sehingga dia terus mencari dan mencari sampai dia mendapatkan atau menemukan apa yang ada di dalam hati. Seorang Kristen apabila tidak kuat dalam konsep teologi tentang Allah, maka dia akan dengan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam hal ini nabi palsu. Efesus 4 ayat 14. Jadi, perlu untuk menelaah Alkitab, untuk itu kita dapat lebih memahami tentang Allah dan karyanya bagi manusia di muka bumi. Jadi, melalui teologi PB ini, memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Perjanjian baru ini perlu kita pahami pada waktu masa penulisannya. Ini dilakukan oleh para murid-murid dan rasul-rasul yang berada di tengah-tengah suasana yang dipengaruhi oleh berbagai aliran keagamaan. Salah satu aliran keagamaan yang terkenal pada saat rasul-rasul hidup pada waktu itu yaitu Judaism. Nah, jadi benar bahwa kita juga perlu memperhatikan dengan benar-benar pengaruh daripada aliran-aliran keagamaan ini tersebut agar kita sebagai orang Kristen itu atau umat percaya itu dapat memahami ajaran yang ada di dalam Perjanjian Baru. Sehingga di dalam pemahaman
dikatakan begini Bapak Ibu.